dengan siapa? Anissa. Dengan Anissa. Anissa ini kelas berapa? Kelas 9 Bu. Kelas 9. Tadi Anissa kesini naik apa? Diantar Maxim. Diantar Maxim. Iya. Orang tuanya tidak mengantar? Enggak, soalnya kerja Bu, pulangnya malam. Tapi sudah izinkan sebelumnya? Udah. Nah, sebelumnya Anissa udah tahu belum kesini mau ngapain? Belum Bu, cuman di WA sama Ibu Tanjung. Belum tahu ya? Belum. Kan kemarin perkenalkan dulu ya, nama ibu tuh Putri Yulianisi, ibu tuh PPL dari Unadenta Lampung. Ya Bu. Kan kemarin ibu menyebar angket tuh di grup kelas. Ya. Nah, hasilnya itu kebetulan Anissa yang paling cukup buruk atau rendah gitu ya. Ya. Jadi Anissa dipanggil ke sini. Belum tahu ya? Belum Bu. Di sini Anissa itu akan dilakukannya sesi konseling individu. Ya. Anissa udah tahu konseling individu itu apa? Belum Bu. Belum. Nah, Kenapa Bu? konseling individu itu yaitu proses bantuan seseorang yang diberikan oleh seorang ahli itu konselor atau guru BK untuk dapat menyelesaikan permasalahannya si Anissa. Iya. Nah, di dalam sesi konseling itu ada 3 asas Anissa. Udah tahu belum asasnya itu apa aja? Belum. Ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, sama asas keterbukaan. Nah, kalau asas kerahasiaan itu Anissa itu nggak perlu takut untuk menceritakan permasalahannya karena dijamin kita dapat merahasiakannya. Kalau asas kesukarelaan tuh Anissa itu datang ke sini tuh dengan niat gitu, nggak ada paksaan dari orang lain. Nah, kalau asas keterbukaan itu Anissa itu menceritakan semua permasalahannya itu secara terbuka gitu. Yang ya Bu. Jadi Anissa sudah paham belum? Udah. Jadi Anissa percaya nih mau cerita? Iya Bu, saya. Waktunya juga kita menggunakan sekitar 30 menit ya Anissa ya. Iya. Kalau itu sesi konseling. Ya Bu. Nah, jadi gimana? Mulai ya untuk bercerita. Ya. Nah, Anissa permasalahannya apa sih datang ke sini? Saya tuh ini apa namanya? Gak bisa ngatur waktu Bu, gara-gara sekolah online ini. Contohnya gimana tuh mengatur waktu yang bagaimana? Nah, sekolah online kan sekarang belajarnya online, terus kayak dikirim soalnya tuh kayak apa ya, nggak kayak sekolah offline gitu Bu. Kalau sekolah offline kan hari ini misalnya jam segini sampai jam segini pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Kalau sekolah online itu jamnya kayak nggak nentu gitu loh Bu, pas suka gurunya. Terus kerjaan saya di rumah juga banyak. Kalau saya di depan HP terus kayak gitu, ibu saya tuh ngoceh-ngoceh, katanya HP-an terus kata dia. Terus ya jadi ya gimana ya Bu, saya tinggal lah itu sekolahnya. Ya HP-nya itu saya beres-beres. Nah abis itu ya di Google Classroom itu kan ada waktunya ya Bu ya. Bila saya udah beresan, saya mau lanjut ngerjain tugas, ini waktunya udah habis, jadi nilai saya kosong, nggak pernah ngerjain tugas kayak gitu. Tadi Anissa bilang kalau main HP terus dimarahin sama ibunya gitu ya. Anissa udah pernah ngasih penjelasan belum ke ibu Anissa sendiri kalau misalkan sekarang tuh sekolahnya online, jadi dari pagi sampai siang tuh mau nggak mau harus di depan HP untuk ngeliat tugasnya. Udah pernah bilang? Udah Bu. Terus bagaimana tanggapan orang tua Anissa? Kata ibu saya alasan doang kamu ini, katanya gitu. Nggak Anissa coba kasih tahu handphonenya ke ibu Anissa? Udah. Bagaimana tanggapannya? Tapi ya tetap harus beres-beres tuh Bu, kayak nggak mau tahu gitu. Anissa belum memberikan penjelasan gitu ya sama ibunya kalau misalkan Anissa bisa waktu beres-beresnya itu nanti setelah jam pelajarannya itu habis. Sudah pernah belum? Belum, soalnya saya takut ibu saya galak. Begitu. Terus tadi juga Anissa bilang kalau misalkan itu buka Google Classroom terus waktunya itu sudah habis gitu ya? Iya. Anissa sudah mencoba bertanya sama temennya. Nanya apa Bu? Kalau tugasnya itu masih bisa dikerjakan atau tidak dengan waktu yang tadi Anissa sudah kelewatan? Nggak pernah, soalnya kan udah ada waktunya sendiri Bu. Anissa sudah pernah mencoba bertanya sama gurunya ada tugas tambahan tidak atau bisa susulan? Belum. Nah, coba Anissa itu bisa tanya dulu sama temennya. Ya. Untuk tugas yang sudah ketinggalan itu, biarin nanti kan Anissa bisa mengerjakan juga, begitu. Iya Bu. Kalau yang dari orang tua, kenapa Anissa takut? Karena ibu saya galak Bu, marah-marah. Udah ada belum solusi yang Anissa lakukan untuk memberikan penjelasan kepada orang tua Anissa kalau sekarang itu sekolahnya online, jadi mau nggak mau kita harus main HP terus dari pagi sampai jam 12 gitu? Udah sih Bu, saya jelasin kalau sekarang lagi pandemi, terus sekolahnya online, tapi
tetap dapat tugasnya itu dikirim lewat HP. Nanti kalau nggak ngerjain nggak dapat nilai gitu. Tapi mak saya ngeyel katanya tetap suruh beresan di rumah gitu Bu. Jadi saya ketinggalan terus. Jadi Anissa ini permasalahannya itu sulit membagi waktu ya antara belajar sama pekerjaan rumah. Iya. Apa yang sudah Anissa lakukan selain kan Anissa ngelakuinnya membereskan pekerjaan rumah dulu baru mementingkan tugas ya? Iya. Selain itu ada hal yang lain tidak yang sudah Anissa lakukan? Apa ya? Pernah sih waktu itu mulai sekolah kan biasanya jam 7. Nah, Anissa tuh bangunnya kayak jam lagi subuh itu. Biasanya Anissa kan tidur lagi. Iya. Nah, itu Anissa tuh nggak bisa tidur lagi. Jadi Anissa pakai waktunya itu buat beres-beres itu, Bu. Nah, itu habis itu pagi udah selesai beresan, jam 7 itu bisa ngerjain tugasnya, nggak ketinggalan gitu, nggak bentrok sama pekerjaan rumah juga tuh. Tapi kadang juga Anissa ngantuk kalau habis subuh itu. Jadi yang Anissa lakukan itu tidak bertahan lama gitu ya? Iya Bu. Selain itu tidak ada lagi yang Anissa lakukan? Enggak, Belum pernah ya? belum. Jadi tadi itu Anissa menceritakan bahwa Anissa tuh sulit membagi waktu antara pekerjaan rumah sama belajar. Ya. Solusinya tuh belum ada gitu. Ya Bu. Dilakukan sehari tapi itu terulang lagi gitu ya Anissa. Iya. Jadi saat ini belum ada solusi yang dapat Anissa lakukan. Belum Bu. Kalau menurut Ibu solusinya gimana sih Bu? Jadi Anissa itu menurut Ibu ya bisa melakukan kayak membuat jadwal harian gitu. Kayak Contohnya gimana Bu? Anissa buat kayak buku harian, misalkan dari bangun, Anissa mulai bangun jam 5, ditulis jam 5 tuh Anissa ngapain aja, terus nanti dibagi waktunya. Misalkan dari jam 7 sampai jam 8 tuh Anissa belajar mengerjakan tugas, nanti dilanjut itu membantu pekerjaan rumah begitu. Jadi Anissa tuh nggak kumpulan gitu waktunya antara pekerjaan rumah sama belajar. Itu buatnya di mana Bu? Di kertas aja, kalau nggak sesuka hati Anissa mau buat di buku? mana? Ya di buku catatan atau di buku harian Anissa. Kan biasanya anak-anak SMP sekarang punya buku diary tuh. Iya Bu. Nah, bisa kan mencoba isi harinya di situ, ditulis Iya, dari Bu. bangun sampai ke tidur lagi ditulis di situ. Pasti bakal bisa sih Anissa lakukan untuk membagi waktu. Iya Bu, nanti saya coba ya Bu ya. Nah, kalau untuk tugas yang tertinggal tuh Anissa sudah mendapatkan solusinya? Udah sih Bu. Waktu itu waktu ambil rapot bayangan kan nilainya kosong. Nah, sama ibu saya itu ditanyain langsung ke gurunya, udah dapet ini kayak remedial gitu dari gurunya, udah Anissa storin juga nilainya, tapi kayaknya belum diinput deh, masih kosong juga sampai sekarang, tapi udah dikerjain. Jadi kalau untuk permasalahan itu Anissa bisa tanya ke temennya atau enggak tanya gurunya ya. Iya Bu. Biarin Anissa juga nggak ketinggalan. Iya Bu. Kan tadi itu soal waktu kan, makanya Anissa ketinggalan, makanya dibuat buku harian gitu. Iya Bu. Ada lagi tidak Anissa yang ingin diceritakan? Enggak. Tidak. Jadi sini dapat saya simpulkan ya. Iya Bu. Kalau Anissa itu di sini sulit membagi waktunya antara pekerjaan rumah sama waktu belajarnya, karena ketika lagi belajar sering diganggu ataupun dimarahi oleh orang tuanya. Tapi pada saat itu Anissa sudah melakukan penjelasan kepada ibunya bahwa Anissa sedang mengerjakan tugas, tapi ibunya tidak percaya. Iya. Dan solusinya itu dilakukan untuk membuat buku harian dari bangun tidur sampai tidur lagi ya Anissa. Iya Bu, nanti saya buat di rumah. Jadi mengingat waktu juga. Jadi bagaimana perasaannya Anissa setelah melakukan sesi konseling ini? Saya jadi tahu apa yang bakal saya lakuin Bu buat mengatasi masalah saya. Gimana perasaannya Anissa? Senang. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih juga ya Anissa sudah mau datang ke sini Sama-sama bercerita. Bu. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.